Selamat malam pemirsa, petugas memperketat penjagaan di titik penyekatan untuk menekan pengendara yang hendak kembali ke Jabodetabek usai Lebaran. Tercatat lebih dari 850 pelanggaran terjadi di titik penyekatan kilometer 47 Tol Karawang Barat. Pelanggar didominasi kendaraan pribadi. Kebanyakan dari mereka tidak mengantongi surat izin keluar masuk atau SIMK sesuai aturan dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, pengendara juga tidak mematuhi protokol kesehatan berkendara, mulai dari posisi duduk, penggunaan masker hingga jumlah penumpang. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memprediksi kenaikan kendaraan menuju Jabodetabek akan terjadi pada akhir pekan. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana kondisi arus balik di titik penyekatan kilometer 47 Tol Karawang Barat. Sudah ada Bayu Pradana yang siap melaporkan. Ya, selamat malam Bayu, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari Karawang, Jawa Barat. Dan pemirsa, sementara itu petugas gabungan operasi ketupat di gerbang tol Cikupa masih mengecek kelengkapan SIMK yang hendak masuk Jakarta. Di hari kedua penyekatan arus balik ini, lebih dari 200 kendaraan yang diminta putar balik ke arah asal. Petugas secara ketat memeriksa satu persatu kendaraan dengan memeriksa kelengkapan surat izin keluar masuk kendaraan dari arah Merak ke arah Jakarta. Di hari kedua penyekatan arus balik di gerbang tol Cikupa ini terpantau tidak ada lonjakan volume kendaraan dibandingkan dengan hari kemarin. Lebih dari 200 kendaraan yang diarahkan memutar balik ke arah asal dikarenakan pengendara tidak dapat memperlihatkan SIKM yang menjadi syarat utama bagi pengendara yang hendak melakukan perjalanan ke arah Jakarta. Pemirsa, sejumlah pedagang protes karena Dinas Pariwisata menutup usaha pariwisata di Pandeglang, Banten. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di Ainis Malam usai jeda berikut. Pemirsa, pedagang di lokasi wisata Pandeglang, Banten menghancurkan barang dagangan mereka karena keputusan Dinas Pariwisata yang menutup usaha pariwisata di daerah. Para pedagang mengaku rugi hingga jutaan rupiah karena sudah membeli barang namun tidak terjual. Polisi membubarkan wisatawan yang memadati objek wisata Pantai Purus di Padang, Sumatera Barat. Selain masih dalam PSBB, cuaca ekstrim juga sedang melanda kawasan itu. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif corona terbanyak di Jawa Timur. Menurut gugus tugas COVID-19, ini terjadi lantaran masifnya rapid test yang dilakukan pemerintah kota tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali melakukan rapid test massal di sejumlah pasar tradisional dan juga pusat perbelanjaan. Hasilnya 5 orang pengunjung dan karyawan dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah dengan total 24.538 orang. 6.240 orang dinyatakan sembuh, sementara 1.496 orang meninggal dunia. Sejumlah masjid mulai mempersiapkan aturan beribadah jelang kenormalan baru. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sekolah akan dibuka jika kondisi sudah aman. Pelaksanaan belajar mengajar bisa saja dilakukan di rumah atau di sekolah, tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19. Pemirsa, jelang kenormalan baru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat kesiapan Masjid Agung Kauman Semarang. Pihak masjid telah membuat batas jemaah di lantai serta menyiapkan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk masjid. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan berbagai skenario menyambut penerapan kenormalan baru 1 Juni mendatang. Di Karawang, Jawa Barat, tim gugus tugas COVID-19 mengecek kesiapan sejumlah mal untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Satgas lawan COVID-19 DPR RI berkunjung ke Kementerian Agama hari ini. Pertemuan membahas kenormalan baru di rumah ibadah. Kedatangan Satgas lawan COVID-19 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad diterima langsung oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Kedatangan Satgas untuk berdiskusi terkait protokol kesehatan di rumah ibadah dan pesantren ketika kenormalan baru berjalan. Menurut Fahrul Razi, Kementerian Agama telah menyusun keputusan soal protokol kesehatan di rumah ibadah yang tidak berbelit, namun dengan aturan yang detail dan ketat.
Warga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggeruduk kantor desa karena mandeknya penyaluran bantuan sosial tunai. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Puluhan warga desa Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggeruduk kantor desa dan mendesak kepala desa setempat untuk transparan terhadap penyaluran bantuan sosial tunai. Sempat terjadi kericuhan lantaran warga ingin menerobos masuk ke kantor kepala desa. Warga desa Pagerdaung, Kendal, Jawa Tengah punya cara unik untuk membantu warga terdampak COVID-19. Mereka membuat tempat untuk bersedekah dengan menaruh bahan makanan di tempat yang sudah disiapkan. Wakil Gubernur Jawa Timur mengecek langsung penerapan PSBB tahap 3 di Kota Surabaya. Kedisiplinan protokol COVID-19 harus dijalankan agar penularan virus corona tidak menyebar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi kantor RW 1 Kelurahan Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur meminta agar warga bijak menyikapi PSBB. Kedisiplinan protokol kesehatan harus dijalankan agar penularan virus corona tidak menyebar. Sementara untuk bantuan bagi yang terdampak, Pemprov Jawa Timur membuat sistem penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui kartu. Masyarakat bisa membelanjakan semua kebutuhan masing-masing. Surabaya mendapatkan 72.023 keluarga yang mendapat suplemen dari Pemprov. Untuk wilayah berbasis kelurahan mendapatkan tambahan 50%. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, bansos tunai ada sekitar 1,2 juta keluarga untuk Surabaya, sekitar 170.000 keluarga yang mendapatkan. Pemirsa, di tengah upaya menemukan vaksin corona, terapi plasma konvalesen disebut sebagai salah satu terapi yang dinilai mujarab untuk penyembuhan pasien COVID-19. Pengobatan klasik yang digunakan lebih dari 100 tahun lalu ini sudah mulai dilakukan di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan BUMN Farmasi Bio Farma. Lalu seperti apa terapi konvalesen ini? Tim iNews mendapatkan kesempatan liputan secara eksklusif di rumah sakit yang pertama kali meneliti plasma konvalesen, RSPAD Gatot Subroto, dengan reporter Eti Juwita. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan dari hasil donasi masyarakat. Kali ini bantuan dalam bentuk makanan siap saji diserahkan langsung kepada penghuni panti asuhan karena doa Depok, Jawa Barat yang masih berjuang menghadapi dampak pandemi COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Polisi menangkap penyebar hoaks video porno Syahrini. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Ratusan anak buah kapal dari Spanyol tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari hasil rapid test, 16 ABK dinyatakan reaktif COVID-19. Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggerebek bandar sabu yang disimpan di dalam sebuah ruko. Petugas BNN mengamankan puluhan kilogram sabu dan ekstasi serta seorang pelaku yang diduga pemilik narkoba. Polisi menangkap penyebar hoaks video porno Syahrini. Motif pelaku menyebar video karena benci dengan Syahrini. Bioskop di seluruh Dubai kembali dibuka setelah ditutup akibat lockdown selama pandemi COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, bioskop di seluruh Dubai kembali dibuka setelah ditutup akibat lockdown selama pandemi COVID-19. Namun aturan jaga jarak masih berlaku seperti sebagian kursi dikosongkan serta pembelian tiket dan makanan secara online. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, lebih dari 2 juta siswa di Korea Selatan kembali masuk sekolah setelah 2 bulan belajar di rumah seiring dengan penerapan kenormalan baru dan pembukaan kembali aktivitas. Namun Korea Selatan kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 terbesar dalam 7 pekan terakhir. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews di rumah saja. Selamat malam, sampai jumpa.